Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Nukabatul Bidayati HKMPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya Pinky WNCAW NPM 1911 060396 dari kelas biologi F semester 6 akan mempresentasikan makalah yang membahas tentang literasi asesmen dan analisis pokok uji. Pengertian literasi asesmen. Literasi asesmen atau penilaian didefinisikan sebagai suatu pemahaman terhadap prinsip-prinsip asesmen. Guru yang memiliki literasi asesmen yang mantap akan berada pada posisi baik untuk mengintegrasikan asesmen ke dalam pembelajaran, karena mereka menggunakan bentuk-bentuk yang tepat sesuai dengan pembelajaran. Penilaian asesmen nasional meliputi 3 aspek, yakni asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, serta survei lingkungan belajar. Yang pertama, konsep asesmen. Asesmen merupakan proses mengumpulkan data tentang perkembangan belajar peserta didik. Asesmen dapat dikatakan sebagai penilaian proses, perkembangan, serta hasil belajar siswa. Dengan demikian, asesmen adalah istilah yang tepat untuk mengukur proses belajar siswa. Asesmen dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu asesmen tradisional dan asesmen alternatif. Asesmen tradisional meliputi tes benar-salah, tes pilihan ganda, tes melengkapi, dan tes jawaban terbatas. Sedangkan asesmen alternatif meliputi soal uraian, penilaian praktek, penilaian proyek, kuesioner, inventory, daftar cek, penilaian teman sejawat, penilaian diri, portofolio, observasi, diskusi, dan wawancara. 2. Literasi numerasi. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk memecahkan masalah kontekstual pada kehidupan sehari-hari yang sesuai untuk individu sebagai warga yang baik. Kemampuan numerasi dapat dijadikan modal bagi siswa dalam menguasai materi pelajaran lainnya. Literasi numerasi berarti pengetahuan dan kecakapan untuk memperoleh, menafsirkan, menggunakan, dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan, serta menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk untuk mengambil keputusan. Asesmen memiliki beberapa jenis yang meliputi asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen formatif merupakan penilaian dari hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami tujuan dalam pembelajaran yang sudah ditentukan setelah mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada asesmen sumatif, merupakan penilaian yang dilakukan pada setiap akhir waktu dalam proses pembelajaran yang mencakup lebih dari suatu pokok bahasan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah memahami pokok bahasan yang sudah di pelajaran asesmen sumatif yang terdiri atas tes-tes pada akhir masa pembelajaran. Istilah itu perlu diperluas dengan memasukkan ke dalamnya berbagai pertimbangan atas dasar bukti-bukti yang telah dipelajari siswa setelah belajar topik tertentu. Secara umum, asesmen memiliki tujuan yang memberikan penghargaan terhadap pencapaian belajar siswa dan memperbaiki program serta kegiatan pembelajaran. Secara rinci, tujuan asesmen untuk memberikan informasi tentang kemajuan belajar yang dimiliki siswa secara individual dalam mencapai tujuan belajar sesuai dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Lalu, informasi digunakan untuk membina kegiatan belajar lebih lanjut terhadap siswa. Informasi dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk mengetahui tingkat kesulitan, tingkat kemampuan siswa agar lebih melakukan kegiatan remedi, pendalaman, atau pengayaan. Lalu, sebagai motivasi belajar siswa dengan cara memberikan informasi tentang kemajuan dan merangsangnya untuk melakukan suatu usaha perbaikan dan pemantapan. Dan yang kelima, untuk bimbingan yang tepat untuk memilih sekolah yang sesuai keterampilan, minat, dan kemampuannya. Yang B, ada analisis pokok uji.
Analisis pokok uji adalah suatu prosedur yang sistematis untuk menyelidiki informasi-informasi khusus terhadap alat evaluasi yang disusun. Analisis pokok uji lebih banyak digunakan pada alat evaluasi yang bersifat objektif, seperti tes pilihan ganda atau multiple choice, mengingat untuk tes yang bersifat uraian, belum banyak dikaji tentang standar baku yang digunakan, namun demikian semua alat evaluasi dapat dianalisis pokok uji sesuai dengan ketentuan masing-masing. Tujuan analisis pokok uji sebagai berikut, yaitu upaya memperbaiki atau meningkatkan kualitas alat evaluasi, mengidentifikasi soal yang baik, kurang baik, dan jelek, mendiagnostik kemampuan siswa, mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Aspek analisis pokok uji meliputi penyusunan instrumen, menentukan tingkat validitas soal, menentukan tingkat reliabilitas soal, menentukan tingkat kesulitan soal, menentukan daya pembeda, menentukan pengecoh. Yang pertama, validitas. Instrumen dapat dibuktikan dengan beberapa bukti. Bukti-bukti tersebut antara lain secara konten atau dikenal dengan validitas konten atau validitas isi, secara konstruk atau dikenal dengan validitas konstruk, dan secara kriteria atau dikenal dengan validitas kriteria. Yang kedua ada reliabilitas. Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan beberapa uji reliabilitas. Beberapa uji reliabilitas sesuai instrumen yang bisa digunakan antara lain tes retest, ekuivalen, dan internal konsistensi. Internal konsistensi sendiri memiliki beberapa teknik uji yang berbeda. Yang A ada tes retest, yaitu pengujian reliabilitas dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan satu jenis instrumen beberapa kali pada subjek atau responden yang sama. Yang B ada ekuivalen. Pengujian reliabilitas dengan uji ekuivalen dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang berbeda tetapi ekuivalen atau sebanding atau sepadan. Percobaan dilakukan satu kali saja pada responden yang sama. Yang C ada internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Pengujian ini dapat dilakukan dengan teknik belah dua dari Spearman-Brown, KR20, KR21, atau dengan teknik Alpha-Cronbach. Yang pertama ada Spearman-Brown atau split half. Uji reliabilitas menggunakan teknik split half dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Kemudian hasil uji dibagi menjadi dua. Pembagian ini biasanya didasarkan pada soal ganjil genap. Yang kedua ada KR20 dan KR21. Instrumen yang dapat diuji reliabilitasnya menggunakan KR adalah instrumen dengan satu jawaban benar saja. Rumus KR yang sering digunakan adalah KR20 dan KR21. Kedua teknik KR tersebut memiliki kriteria instrumen khusus untuk bisa menggunakan rumusnya. Yang ketiga ada Alpha-Cronbach. Pengujian reliabilitas menggunakan uji Alpha-Cronbach dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu. Instrumen tersebut misalnya instrumen berbentuk esai, angket, atau kuesioner. Yang D ada rumus Flanagan, yaitu rumusnya R1 sama dengan 2, 1 min V1 dikurang V2 dibagi VT, di mana V sama dengan sigma X2 dikurang sigma X kuadrat per N dibagi N. Yang ke E ada rumus Rulon, yaitu RI sama dengan 1 min VD per VT. Yang E ada daya pembeda. Daya beda butir soal merupakan suatu indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal membedakan kelompok atas peserta tes yang berprestasi tinggi dan kelompok bawah atau peserta tes yang berprestasi rendah. Yang F ada tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran atau difficulty level disebut juga sebagai indeks kesukaran butir soal yang dilambangkan dengan huruf P, yaitu proportion. Tingkat kesukaran adalah peluang untuk menjawab benar pada suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Dan yang G ada efektivitas pengecoh. Distraktor disebut juga dengan pengecoh pada soal pilihan ganda. Kemungkinan jawaban terbagi menjadi dua, yaitu kunci jawaban dan distraktor. Dari sekian banyak alternatif jawaban, hanya satu yang benar, yaitu kunci jawaban. Dan kemungkinan jawaban yang tidak benar disebut dengan pengecoh.
Yang ketiga ada Anates. Anates merupakan program aplikasi yang dikembangkan oleh Dr. Karno MPD dan Yusuf Wibisono ST yang mampu menghitung analisis butir soal secara cepat, mudah, dan akurat. Apalagi aplikasi ini berbahasa Indonesia. Anates mampu menampilkan beberapa fitur dari perhitungan diantaranya skor data di bobot, reliabilitas, tes, kelompok atas dan kelompok bawah, daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi skor, butir dengan skor total dan kualitas pengecoh. Manfaat dari Anates yaitu dapat menganalisis butir soal secara otomatis, memeriksa jawaban benar dan salah secara cepat dan praktis. Kelebihan program ini mudah dipahami karena petunjuk cara menjalankan program menggunakan bahasa Indonesia dan hasil analisis dapat ditransfer ke Microsoft Excel untuk dihitung nilainya. Kemampuan Anates untuk mengetahui analisis butir soal yang meliputi reliabilitas, kelompok unggul, dan ASOR. Yang keempat ada SPSS. SPSS dulunya merupakan program komputer statistik yang mampu memproses data statistik secara cepat dan akurat. SPSS menjadi sangat populer karena memiliki bentuk pemaparan yang baik, yaitu berbentuk grafik dan tabel, bersifat dinamis, mudah dilakukan perubahan data dan update analisis, serta mudah dihubungkan dengan aplikasi lain, misalnya ekspor atau impor data ke atau dari Excel. Itulah tadi penjelasan materi mengenai literasi asesmen dan analisis pokok uji. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.